Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pendidikan Ibu Yuli Haryanti MPD dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Heru Juniansa, NIM 2423290071, program studi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil tugas individu mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia dari kurikulum yang pertama yang digunakan hingga kurikulum yang berlaku saat ini. Baiklah, perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia mencerminkan perubahan kebutuhan pendidikan disesuaikan dengan perkembangan zaman, dinamika politik, sosial budaya, dan ekonomi. Adapun kurikulum yang telah digunakan sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum 1947. Ini adalah kurikulum yang pertama yang diberlakukan setelah Indonesia merdeka. Yang kedua, kurikulum 1952, yaitu penyempurnaan dari kurikulum yang sebelumnya. Yang ketiga, kurikulum 1968. Kurikulum ini berorientasi pada proses pembelajaran dan pengembangan materi ajar. Bagi yang selanjutnya, yang keempat, kurikulum 1975 memperkenalkan konsep belajar yang aktif. Kurikulum 1984 memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada sekolah dan mengembangkan materi belajar. Kurikulum yang selanjutnya 1994 berfokus pada pengembangan kompetensi yang seimbang, keterampilan dengan keterampilan dan sikap. Kurikulum 2004. Kurikulum ini memperkenalkan pendekatan berbasis kompetensi. Dan kurikulum 2006. Kurikulum ini memberikan otonomi lebih bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal. Dan kurikulum K13 atau kurikulum 2013. Kurikulum ini memperkenalkan nilai autentik dalam proses pembelajarannya. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini merupakan penyempurnaan dari K13. Kurikulum yang terakhir ini adalah kurikulum yang masih berlaku pada saat ini. Baiklah, lanjut pertanyaan kedua. Jelaskan peranan keluarga, masyarakat, dan pemerintahan dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama, keluarga. Peranan keluarga dalam pendidikan di Indonesia ialah yang pertama, pendidikan dini. Keluarga adalah lingkungan pertama yang tempat anak belajar. Contoh yang kedua, motivasi dan dukungannya. Keluarga memberikan dukungan moral, emosional, dan material kepada anak dalam proses belajar. Yang kedua ini masyarakat. Peranan pendidikan Indonesia dalam masyarakat ialah lingkungan belajar. Masyarakat menyediakan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan juga partisipasi dalam pendidikan masyarakat melalui organisasi lembaga swadaya masyarakat. Dan yang terakhir, pemerintahan dalam pendidikan. Pemerintah berkebijakan dan regulasi, yaitu menetapkan kebijakan pendidikan yang mencakup kurikulum dan juga menyediakan sarana dan prasarana seperti menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai seperti sekolah, buku, dan alat peraga. Baiklah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana inovasi penyelenggaraan pendidikan di era digital pada saat ini, serta contohnya. Inovasi penyelenggaraan pendidikan di era digital saat ini mencakup berbagai aspek yang memungkinkan pembelajaran menjadi lebih efektif, interaktif, dan lebih mudah diakses.
contohnya pembelajaran daring dengan platform seperti Zoom, Google Classroom, dan Moodle. 2. Teknologi AR dan VR, misalnya seperti Google Expedition. Baiklah, lanjut pertanyaan terakhir. Pendidikan agama dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Keberadaan pendidikan agama di sekolah, khususnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, sangat penting dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan karakter dan moral siswa. Pendidikan agama tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan tentang ajaran agama, tapi juga membentuk sikap, nilai-nilai, dan etika yang baik. Contohnya, yang pertama, contoh karya sastra tema agama. Pembelajaran membaca puisi, yaitu siswa diajarkan untuk membaca dan menganalisis puisi yang bernilai agama. Yang kedua, menulis esai. Menulis esai mengenal penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pembelajaran membaca puisi. Karya sastra tema agama siswa bisa diminta menganalisis karakter dan tindakan tokoh berdasarkan nilai-nilai agama. Yeah, Bobby Valentino.